Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya tentang PT Champion Pacific Indonesia Tbk dan entitas anaknya. Pada rekomendasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi, seperti terlihat pada gambar, perusahaan mengalami rugi fiskal yang terlihat dari adanya rugi fiskal entitas sebesar 324 juta sekian. Meskipun demikian, ada taksiran pajak penghasilan beban dari entitas anak sebesar 17.492 sekian. Setelah memperhitungkan pajak perusahaan yang dibayarkan di muka, terlihat bahwa perusahaan memiliki tagihan pajak penghasilan sebesar 9.800.000. Dalam Undang-Undang Perpajakan Penghasilan (PPh), kerugian fiskal dapat dikompensasikan ke tahun-tahun berikutnya. Namun jika ada laba dari entitas anak yang diakui dalam konsolidasi, tetap ada kewajiban pajak terutang. Saya di sini menjelaskan sedikit tentang saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Berdasarkan gambar yang menunjukkan komposisi pemegang saham pada 31 Desember, berikut analisis dari sisi akuntansi perpajakan. Kepemilikan saham mayoritas: PT Kingsford Holdings sebagai pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan lebih dari 79% pada kedua tahun tersebut. Dalam perpajakan pembagian dividen kepada pemegang saham mayoritas ini akan dikenakan pajak penghasilan. Yang kedua, pemegang saham publik kurang dari 5%. Kepemilikan publik sedikit menurun dari 15,18% pada 2002 menjadi 14,56% pada 2023. Yang ketiga, surat berharga lainnya. Jika perusahaan memiliki investasi dalam bentuk obligasi atau surat berharga lainnya, pencatatan terkait pendapatan bunga atau penyesuaian nilai wajar surat berharga ini akan mempengaruhi kewajiban pajak, khususnya pajak atas bunga yang dikenakan PPh pasal 23 atau PPh final pasal 4 ayat 2. Saham treasury. Saham treasury menunjukkan saham yang dibeli kepada oleh perusahaan dari pasar. Dalam konteks perpajakan, jika saham treasury dijual kembali dan menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dikenakan pajak menghasilkan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.